Halo semuanya, balik lagi di Tabir Mitos Islam. Pernah nggak sih kamu merasa sudah sholat 5 waktu, rajin puasa sunnah, tapi kok hidup rasanya berat banget, kayak ada yang kurang berkah? Gini nih, kita sering fokus pada kualitas ibadah, tapi lupa cek satu hal krusial, sumber rezeki kita. Loh, memangnya pekerjaan bisa menghapus pahala sholat? Jawabannya, bisa banget. Ini bukan nakut-nakutin, tapi pengingat. Kita akan bahas 7 pekerjaan atau perilaku dalam mencari nafkah yang tanpa sadar bikin pahala sholat kita hangus. Yang pertama, sudah jelas, riba. Pekerjaan yang melibatkan praktek riba, seperti pinjaman berbunga tinggi atau menjadi perantara transaksi ribawi. Bayangin deh, kamu sholat khusyuk, tapi uang yang kamu pakai untuk makan dan hidup berasal dari hasil merugikan orang lain secara finansial. Ulama bilang, harta yang tercampur riba itu seperti memadamkan cahaya ibadahmu sendiri. Sulit banget mengharapkan berkah dari sumber yang sudah dilarang keras, kan? Kedua, pekerjaan yang melibatkan korupsi, bahkan yang skalanya kecil, bukan cuma yang gede-gede di pemerintahan. Termasuk di sini adalah korupsi waktu. Misalnya, kamu digaji penuh tapi sengaja bermalas-malasan atau pulang cepat tanpa menyelesaikan hak pekerjaanmu. Kita ambil gaji penuh dari hasil kerja setengah-setengah. Itu namanya khianat pada amanah. Kalau sumber rezeki kita tidak jujur, bagaimana ibadah kita bisa diterima dengan sempurna? Yang ketiga, ini bahaya banget karena sering kita anggap remeh. Bekerja di lingkungan yang penuh gibah dan fitnah. Dan kita ikut di dalamnya. Terutama buat kamu yang pekerjaannya bergantung pada gosip atau menjatuhkan nama baik orang lain untuk keuntungan pribadi. Nabi sudah bilang, gibah itu menukar pahalamu dengan dosa orang yang kamu gibahi. Pahala salat kita bisa pindah tangan loh. Bayangin, kamu sudah capek-capek sholat subuh, tapi siangnya habis buat ngegibahin atasan. Sia-sia. Keempat, curang dalam jual beli. Ini khusus buat para pedagang atau penjual jasa. Kecurangan dalam timbangan atau takaran. Nggak harus timbangan fisik. Kecurangan juga bisa berupa menipu spesifikasi barang atau menutupi cacat produk. Menjual janji palsu, membesar-besarkan manfaat yang nggak ada. Ini termasuk bagian dari curang, yang rezekinya jadi haram. Kalau rezeki yang kamu dapat tidak bersih, sulit buat pahala sholatmu berdiri tegak dan diterima sepenuhnya. Kelima, ini sering terjadi di pasar tradisional, menggunakan sumpah palsu demi melariskan dagangan. Mengatasnamakan Allah atau bersumpah demi kitab suci, padahal dia tahu barang yang dijual itu tidak sesuai dengan yang diucapkan. Sumpah palsu itu salah satu dosa besar yang bisa menghancurkan keberkahan harta dan meruntuhkan pondasi ibadah. Uang yang didapat dari menipu dengan sumpah palsu akan membawa kegelapan pada hati, dan itu pasti mempengaruhi sholat kita. Keenam, pekerjaan yang menahan hak orang lain, terutama hak pekerja atau buruh yang ada di bawah tanggung jawabmu. Telat bayar gaji, memotong gaji tanpa alasan yang jelas, atau mengeksploitasi tenaganya di luar batas kemanusiaan. Rasulullah mewanti-wanti keras soal ini. Bahkan keringat pekerja belum kering, hak mereka harus sudah diberikan. Bagaimana bisa sholat kita tenang kalau di pundak kita ada beban hak orang lain yang kita zolimi? Ketujuh, pekerjaan yang membantu atau menghasilkan barang yang jelas-jelas digunakan untuk maksiat atau dosa besar. Misalnya bekerja sebagai kasir di tempat perjudian, atau menjual minuman keras, atau menyediakan jasa yang bertentangan dengan syariat. Kita harus ingat, semua yang haram, baik dari zatnya maupun cara mendapatkannya, akan menghalangi diterimanya doa dan ibadah. Ini berarti ikut serta dalam dosa orang lain. Uang yang kamu dapat membawa kontaminasi spiritual. Lantas, buat apa susah payah sholat kalau rezeki kita justru merusak pahalanya? Nah, dari 7 hal tadi, intinya cuma satu. Ibadah itu bukan hanya ritual, tapi juga manifestasi dari integritas hidup kita. Sholat itu tiang agama, tapi kalau pondasi rezeki kita miring, tiangnya juga ikut goyah.
Allah itu maha baik. Dia hanya menerima yang baik-baik. Dia hanya menerima rezeki yang suci. Kita sering sibuk mikirin gerakan syalat. Padahal yang paling penting adalah apakah syalat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Kalau setelah syalat kamu masih berani korupsi, masih berani menipu, berarti syalat kita belum berfungsi maksimal. Tujuan syalat itu menciptakan keseimbangan. Keseimbangan antara ritual dengan realitas kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita koreksi diri. Apakah kita mencari jalan pintas yang membuat rezeki kita kotor, lalu mengharapkan pahala yang bersih? Bukan berarti kamu harus berhenti kerja, tapi pastikan pekerjaanmu itu membawa keberkahan, bukan malah dosa yang memberatkan. Ingat, rezeki yang sedikit tapi halal jauh lebih mulia daripada harta melimpah tapi hasil dari kecurangan. Semoga kita semua diberikan hidayah untuk selalu mencari nafkah di jalan yang diridhoi Allah. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu agar mereka juga tahu, karena saling mengingatkan itu adalah bentuk kasih sayang. Sampai jumpa di pembahasan Tabir Mitos Islam selanjutnya.